Bang Yani, Ya. seperti kita ketahui bersama dan kita alami bersama, sekarang itu kan terjadi stigmatisasi ya terhadap narasi Islam yang lebih biadab sebenarnya dibanding waktu umat Islam dihadapkan dengan komunis misalnya dulu. Karena dulu ada jelas pembedanya. Nah, sekarang ini kok sepertinya Islam dengan Islam gitu loh. Dan ini kan bahaya. Dan kalau kita telaah bahwa ini kan sebenarnya perkara di mana asing menguasai sumber daya alam, kemudian penguasaan ekonomi. Di sisi lain kita terjebak perdebatan misalnya semantik masalah agama yang sebenarnya di kita tuh udah selesai. Pancasila ya, dengan Pancasila negara gitu kan. Ini jadi semakin kacau beliau ini, ya kan? Kacau balau. Nah, bagaimana perspektif dari Bang Yani dihubungkan dengan misalnya ranah hukum? Sebab muaranya kan nanti ke situ. Karena apa? Pancasila itu sebenarnya hukum tertinggi misalnya, ya kan? Yang mengatur semua dari sisi kehidupan. Bagaimana menurut Bang Yani? Ya, menarik juga. Dan tadi sore kan kita lagi sedang mendiskusikan, saya kira bagus sekali kita mendiskusikan oligarki di satu sisi dan Islamofobia di lain sisi. Walaupun dalam pendekatan ilmu sosial dan ilmu politik dua hal yang berbeda. Kan? Oligarki di satu sisi, Islamofobia di sisi lain. Itu kan dua hal yang berbeda. Dalam pendekatan ilmu sosial dan ilmu politik maupun ilmu ekonomi. Tapi kok tema diskusi ini mencoba untuk mencari relasi antara oligarki dan Islamofobia atau mencari dasar legitimasinya, ya kan? Dasar legitimasinya baik dalam pendekatan sosial, pendekatan politik maupun ekonomi antara oligarki dan Islamofobia. Nah, kalau kita berangkat bicara masalah oligarki kan yang terkenal yang melakukan penulisan banyak para sarjana, tapi Jeffrey Winters kan seorang Indonesianis ya kan, memang sudah memberikan tidak hanya sinyal tapi sudah memberikan betul statement bahwa Indonesia ini dikuasai para oligarki. Sangat keras itu ya. Sangat oligarki yang keras. Dengan dia memberikan contoh ya kan, hanya beberapa persen ya kan penduduk Indonesia dari secara ekonomi ya kan yang dikuasai ini 45% lebih ya kan. Ekonomi ini ya kan dikuasai oleh kelompok minoritas ya kan, hanya beberapa persen orang. Dalam konteks penguasaan lahan juga begitu, kita lihat kan konglomerasi ini kan begitu luar biasa mereka menguasai lahan-lahan kita. Dan penguasaan lahan ini bukan hanya sekarang, mereka sudah turun-temurun menguasai lahan ini seolah-olah mereka menjadi hak milik tunggal. Kita sama-sama mengetahui ya kan sejak zaman peralihannya Orde Lama ke Orde Baru, mereka mendapat preferensi hak utama dalam penguasaan lahan ini. Itu yang dulu yang disebut dengan HPH. HPH itu dengan bermodalkan sertifikat HPH ya kan, atau surat keterangan ya kan, surat izin HPH dari pemerintah pusat waktu itu Menteri Kehutanan, mereka bisa menguasai hutan-hutan rakyat sampai setengah pulau Jawa itu. Lebih banyak sekali mereka kuasai hutan-hutan, dan kayu-kayu itu mereka potong, mereka babat sedemikian rupa ya, sehingga kan kita menjadi negara yang pada waktu itu betul-betul negara yang tropis ya kan, negara yang punya penuh hutan yang beraneka ragam ya kan, paru-paru dunia, menjadi paru-paru dunia, maka menjadi pusat paru-paru dunia, bukan hanya ini seperti itu, menjadi hilang karena pohon-pohon kita, hutan-hutan kita tuh habis, tidak hanya habis hutan, ya kan, tidak hanya habis hutan, tapi habis habitat yang ada di hutan itu, ya, habitat di hutan itu ya gajah, orang hutan dan lain sebagainya ya, adalah binatang-binatang ya kan, yang memang berciri kan Indonesia yang tidak ada di dunia lain. Ini mereka mendapatkan preferensi itu, mereka mendapatkan uang yang cukup besar, kapital yang begitu luas, sehingga mereka menjadi konglomerat. Habis kayu itu, mereka mendapatkan hak kembali, ya kan, dengan yang namanya istilah hutan tanaman industri, ya kan. Kembali lagi mereka, rakyat yang ada di sekitar itu cuma tidak melipat. Nah, ada awal harapan pada waktu reformasi, ya kan. Maka Menteri Kehutanan kita pada waktu itu dan bersama-sama membagi hutan-hutan yang selama ini dikuasai ya kan, dikuasai para konglomerat ini yang begitu banyak ya kan,
dibagi juga kepada masyarakat adat, ya kan, masyarakat koperasi dan lain sebagainya zamannya pada waktu itu, ya kan. Tapi kan itu tidak bisa berjalan cukup lama. Kenapa? Ini kan membutuhkan kapital. Nah, akses mereka terhadap kapital kan terbatas. Pesantren, ya kan, masyarakat adat. Ada persoalan berikutnya, di samping mereka sudah dikasih untuk bagaimana mengelola hutan yang sudah gundul, ya kan. Nah, kalau mereka ingin melakukan menjadi aset produksi, kan mereka terbatas di dalam permodalan. Bank tidak bisa memberikan adjustment, atau bank tidak bisa melakukan bantuan atau kredit dan sebagainya, seperti itu. Nah, tapi mayoritas tetap ada konglomerat ini yang segelintir orang itu. Habis hutan tanaman industri, ya kan, hutan tanaman industri habis, mereka selesai seperti itu. Ternyata mereka melihat lagi di lahan tersebut ada sumber kekayaan baru. Iya kan, mereka tanam kan, ada mereka tanam sawit, mereka mendapatkan hak lagi, hak izin perkebunan. Luar biasa, mereka mendapatkan hak izin perkebunan. Mereka menanamkan lagi kebun sawit dan kebun-kebun macam-macam. Mereka dapat dengan mudah mendapat akses permodalan dari perbankan. Mendapat privilege. Nah, masa yang namanya perkebunan itu sebagian besar, ternyata di lahan tersebut di bawahnya mineral juga. Kaya raya lagi mereka batu bara. Bayangin perusahaan batu bara, the tens, ya, 10 besar perusahaan batu bara ini hanya satu BUMN kita, yaitu PT Bukit Asam. Selainnya 9-nya swasta. Ya kan? Satu di antaranya perusahaannya Erick Thohir dan keluarga. Ya kan? Adaru, gitu kan? Perusahaannya Erick Thohir kan dan keluarga. Dia termasuk 10 besar itu. Menguasai batu bara kita. Bagaimana di lahan itu mereka bisa mengambil, ya kan, mengambil aset, ya, batu bara itu untuk kepentingan mereka, yang mereka membayar royalti. Padahal di konstitusi kita jelas, ya kan, bahwa semua bumi, ya kan, air, ya, kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ada rakyat tidak menikmati apapun, tidak menikmati. Bahkan rakyat dimusuhi. Kalau dulu dimusuhi dianggap mencuri kayu, jadi sekarang dianggap illegal mining, ya kan? Apakah itu batu bara, apakah itu emas, apakah itu nikel. Jadi memang tidak pernah, hampir berapa puluh tahun, 77 ya kita merdeka ini, 77 rakyat belum menikmati betul seperti itu. Nah, ini dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dari segi itu yang disebut dengan Jeffrey Winters tadi, oligarki. Tapi mereka tidak cukup puas di sana, mereka juga merambah lagi. Coba lihat yang memiliki perbankan juga, ya kan? Walaupun akhirnya sekarang perbankan kita dikuasai asing lebih banyak seperti itu. Jadi ini real memang. Jadi oligarki ini, ya kan, oligarki ekonomi ini real, mereka menguasai semua lini, mereka kuasai. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Mahathir di Malaysia. Pada waktu Mahathir naik di Malaysia dulu, dia membuat yang namanya NEP, New Economy Policy. Kan nggak mungkin mengejar kalau orang yang lari maraton, ya kan? Orang udah jalannya duluan, yang sudah hampir finish, kita baru mulai mau berangkat dari start. Ya nggak mungkin kekejar. Bagaimana caranya? Orang yang mau finish sih stop dulu, jangan sampai finish dia. Ya kan, kakinya diikat dulu. Sampai orang yang baru start ini sampai larinya mendekati finish juga. Nah, itu baru yang namanya keadilan seperti itu. Itulah yang dibangun oleh Mahathir, New Economic Policy itu. Bagaimana kaum pribumi atau orang Melayu asli diberikan kesempatan akses yang sama dalam masalah sektor keuangan. Maka tumbuh luar biasa orang-orang pribumi atau orang-orang Melayu di Malaysia dalam penguasaan ekonomi. Nah, kita kan hak privilege ini kan udah diberikan mulai dari sejak zamannya Orde Baru. Zamannya Orde Lama, Pak Karno juga pernah mencoba membangkitkan dengan program Banteng dulu, memberikan agar pribumi. Maka muncul pengusaha-pengusaha pribumi pada waktu itu. Ada Asim Ning, ada Bakri, ya kan, Dasat, ya kan, ada macam-macam lah, ya kan. Nah, coba lihat, cek zamannya Orde Baru, ya kan? Berapa banyak diberikan. New Zealand kan tumbuh dan besar kan zamannya Orde Baru, kelompok Jarum, kelompok Gudang Garam, ya kan. Nah, Orde Reformasi memberikan lagi orang-orang yang sudah berkuasa lama ini, kelompok ya kayak Sinarmas, ya kan, Lipo Group, ya kan. Lebih menggurita lagi, lebih menggurita lagi dengan fasilitas yang padahal mereka bermasalah pada waktu pinjaman BLBI pada waktu itu, yang tidak pernah diselesaikan secara sungguh-sungguh, ya kan, sebagaimana dengan asas keadilan. Nah, jadi oligarki ini menurut saya betul-betul real ada. Dulu mereka hanya sektornya bermain di sektor ekonomi, sekarang mereka tidak puas. Ekonomi ada mereka punya,
mereka mau mainan baru lagi dong. Masuklah mereka ke dalam sektor politik. Itulah yang terjadi sekarang ini, ya kan? Bagaimana konglomerasi ini, kita jujur aja, hampir banyak juga, mungkin partai-partai ini banyak juga yang membutuhkan sumbangan mereka. Tiap-tiap pemilu mungkin ada beberapa partai yang dibiayai oleh para konglomerat. Nah, karena ada berpikir juga kalau konglomerat, ya satu dia membentuk partai-partai atau dikuasain partai-partai. Ya, mereka masuk, ya kan? Nah, banyak, kita sudah bisa lihat lah beberapa nama-nama, ya kan, yang memang dari sektor ekonomi, bisnis masuk ke dunia politik. Nah, ini menurut saya luar biasa oligarki ini. Belum lagi sekarang ini mulai muncul lagi yang disebut dengan dinasti politik. Ya, kita sama-sama mengetahui anaknya Jokowi mau ikut kompetisi, walaupun itu hak, ya kan? Walaupun hak orang untuk mantunya, tapi kan ada asas kepatasan dan kepatutan. Dan politik itu kan harus dilihat dari motif. Nah, itu aja sudah motif itu kan sebenarnya. Jadi anaknya Ma'ruf Amin, ya kan. Nah, kan harusnya dilihat juga bahwa ini kan pemimpin. Pemimpin itu harus dilihat dari jejak rekam. Kita sama-sama tahu aja lah kayak sekarang ini bagaimana jejak rekam apa yang ada di tim Pak Jokowi ini membentuk staf khususnya itu, staf khusus milenial. Kita lihat, cek milenial itu tidak lepas dari oligarki ekonomi juga. Di situ ada anaknya Hairul Tanjung, ya kan. Di situ ada anaknya siapa dan lain sebagainya. Termasuk One Team Press kan. Nah, lihat, termasuk One Team Press nggak? Kita kemarin staf khususnya hanya satu yang kawan dari aktivis mahasiswa itu. Nggak salah PMI, yang lainnya. Nah, itu. Nah, menurut saya ada persoalan-persoalan ini. Nah, dalam rangka ini juga mentransformasi menurut saya. Nah, agar kekuasaan oligarki ini tidak terganggu, ya kan? Nah, siapa yang bisa menentang oligarki? Ya kan? Konsep mana yang menentang oligarki, menentang ketidakadilan, menentang komunisme, menentang liberalisme, ya, kapitalisme? Ya Islam. Nah, Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Nah, oleh karena itu harus diwaspadai, jangan sampai nanti, ya kan, Islam mayoritas ini yang sekarang mulai muncul ketumbuhnya. Ya, kalau Cak Nur menyatakan bahwa dengan pendekatan kultural, saya kira pendekatan kultural yang dilakukan oleh Cak Nur pada waktu itu menyekolahkan, tapi kan di akhir berujungnya kan muncul dari kesadaran baru. Kesadaran baru inilah yang dimanifestasikan dengan gerakan 411, 212, ya kan, sehingga Ahok terguling di DKI. Ini kesadaran baru, tidak cukup dengan kesadaran kaum intelektual sudah mengantarkan anak-anak santri ini menjadi ilmuwan dan tokoh-tokoh, ya kan, cendekia, ya kan, ya kan. Ada sebagian juga yang dulu ada kelompoknya Kodel. Kita kan berharap juga kalau sekarang kita lihat nih kelompok-kelompok Muslim yang anak-anak muda dalam sektor ekonomi ini. Nah, ada titik kesinggungan. Kenapa ada titik kesinggungan ini? Saya selalu menyatakan karena semangat berislam ini luar biasa. Karena nggak bisa dibunuh semangat berislam ini. Dan itu sudah kodratullah sunatullah. Dan itu merupakan perputaran, ya kan. Kalau Allah menyatakan itu akan menggilirkan. Islam itu pernah jaya pada waktu itu. Bagaimana dia menguasai habis sebagian dari Eropa itu dikuasai oleh Islam. Tanpa dengan kekerasan yang Islam menguasai, walaupun kita tahu ada sejarah pahit perang salib, ya. Perang salib itu kan bukan Islam yang memerangi awal, ya, seperti itu, ya. Roma Imperium kan, ya, seperti itu. Nah, ini ada kesadaran baru di Indonesia ini, ya. Jadi ketemu nih gerakan kultural dengan gerakan politik. Nah, ini yang ditakuti ini, betul. Kalau sudah ketemu gerakan kultural dengan gerakan politik, ya. Nah, ini baru ada gerakan politik, ada termanifestasi dalam politik praktis yang ini ditakutkan. Mana manifestasi yang ditakutkan? Peristiwa DKI. Satu. Yang kedua, Pilpres kita kemarin. Itu ketemu antara gerakan kulturalisasi Islam dengan gerakan politik Islam, ketemu menjadi gerakan politik praktis seperti itu. Dalam rangka mendukung 01, 02 kemarin seperti itu. Nah, kekalahan yang ada di Pilkada DKI ini menjadi momok bagi mereka, termasuk oligarki. Terganggu mereka ini. Nah, oleh karena itu mereka harus membangun narasi baru. Ya kan? Bagaimana menjauhkan orang supaya antara Islam bertikai lagi, ribut antara Islam sendiri. Itulah narasi yang namanya radikalisme, intoleransi, khilafah dan lain sebagainya. Ini yang diproduksi sedemikian rupa sebagai factory, ya kan, oleh negara
Nah akhirnya berhadapan antara sesama muslim seperti itu. Nah ini yang terjadi, dieksploitasi. Padahal isu radikalisme, ya, isu ekstrim, ya kan, isu khilafah ini sudah selesai. Untuk di Indonesia persoalan itu jauh udah selesai. Relasi hubungan Islam dan negara sudah diselesaikan oleh bapak-bapak kita dahulu. Diselesaikan di dalam 22 Juni Piagam Jakarta. Jangan lupa itu. Ya kan, itu kesepakatan luhur, itu perjanjian luhur. Itu mempertemukan, ya kan, pandangan-pandangan pada waktu itu yang ingin mendirikan negara berdasarkan negara sekuler, ekonomi, ya kan, negara Pancasila dan negara agama, dan negara berdasarkan Islam. Titik ketemunya itu ya, menjadi kalimat usawa, menjadi ikatan itu, ya, perjanjian luhur itu. Ya itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itulah yang disebut dengan Gentle Agreement itu, Piagam Jakarta, yang kemudian disebut Pancasila itu. Itulah yang disebut adalah perjanjian luhur itu. Nah, nilai-nilai filosofi bangsa kita. Tapi memang perjanjian luhur itu tanggal 18 Agustus dengan kepentingan politik pada waktu itu, kepentingan politik. Ya. Jangan lupa, 18 Agustus di storage-nya 7 kata itu bukan hanya menjaga keutuhan dan perjanjian luhur, tapi kepentingan politis. Kenapa? Bangsa kita baru merdeka. Takut kalau ributnya. Disitulah kebesaran umat Islam sudah tidak meributkan. Oke. Umat Islam yang sangat dewasa. Umat Islam sangat berdewasa karena ini umat Islam yang toleransi, ya. Umat Islam menghargai keragaman, bahkan berkorban. Ya. Loh, orang yang dia paling berjuang kok. Di mana-mana siapa yang paling banyak berjuang dia harus banyak menikmati. Itu udah hukum alam. Jangan orang yang pernah berjuang mau menikmati. Kan yang berjuang ini kalau kita mau jujur, tadi kan Dadang juga menyatakan ya. Yang berjuang ini ya kita tidak mau mengatakan total secara keseluruhan, mayoritas Islam. Siapa lihat yang ditawan, ya kan, ditawan Belanda, ditangkap Belanda pasti Islam. Makanya Belanda dulu membagi golongan Indonesia ini menjadi 3 golongan. Golongan Eropa, ya kan? Golongan utama, golongan itu. Eropa, golongan kelas 1. Golongan kelas 2 itu adalah golongan ini timur asing. Di dalam timur asing ini ada India, ada Cina, ada Arab. Ya kan? Yang 3 pribumi, inlander ini. Inlander ini disamakan dengan anjing pada waktu itu. Nggak boleh lewat, macam-macam. Sekolah nggak boleh di tempat-tempat ini. Kalau sekarang mungkin bukan anjing, tapi jongos. Ya kan, dulu, ya kan, zaman Belanda. Nggak, tidak boleh begawai. Coba tadi dicek, ASN nggak boleh, dan lain nggak boleh, dan selain sebagainya. Ya kan? Tapi yang ini yang selalu menentang. Dia tidak menjadi komprador, penjajah pada waktu itu. Yang golongan ini. Nah, golongan inilah yang menundukkan pada kalau kita dalam ketatanan pada hukum, golongan Eropa menundukkan diri pada hukum Eropa. Nah, golongan timur asing ini, Cina, ya kan, India, dia nggak mau, dia tetap mau menundukkan diri, mau dipersamakan menjadi golongan Eropa. Maka dia mau berlakukan hukum-hukum Eropa itu berlaku buat mereka. Golongan Arab enggak, dia menyatu dengan bangsa kita, iya kan? Nah, kenapa golongan Arab? Sejarah Arab datang ini, ulama-ulama Arab datang ke Nusantara ini, mereka datang tidak membawa istri. Mereka datang kawin mengawin di Indonesia, ya kan? Makanya ada yang namanya istrinya itu orang pribumi, ya kan? Nah, mereka udah bagi bagian, mereka menganggap diri dia ada bagian dari pribumi. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa orang Arab ini bukan orang pribumi, nggak bisa. Apalagi kalau kita mau lihat, ya kan, dalam sejarahnya juga akhirnya Partai Arab itu kan meleburkan diri. Betul. Dia menyatakan bubar dan bagian dari warga dan bangsa Indonesia. Jadi Partai Arab itu didirikan hanya khusus untuk melawan Belanda aja. Setelah merdeka dibubarkan. Membubarkan diri mereka. Dan mereka menyatakan bangsa. Cina nggak mau menyatakan bangsa. Kami warga negara ini, warga negara, tapi kami bukan bangsa ini. Karena kami ada bangsa leluhur. Makanya mereka minta konsep dui kewarganegaraan pada waktu itu. Yang konon sekarang katanya mau dihidupkan. Nah, itu yang menurut saya historis itu nanti. Bung Karno malam ini seperti itu kan. Nah, menurut saya itu, nah, dalam konteks, ya kan, tadi, maka dikembangkanlah isu yang tidak laku lagi di Barat. Ya, apa radikal? Ya, apa? Ya, mulailah diangkat khilafah, mulai diawasi dan lebih parah lagi. Bahkan ke anak-anak PAUD sendiri pun, ya kan, sudah mulai terpapar bagaimana radikal. Ya, anak PAUD kok anak kecil, ya kan, mirip zaman Firaun, Musa, Nabi Musa, ya kan, anak-anak pria itu, bayi-bayi pria itu. Itu kan cerita temannya Nabi Musa itu, ya kan.
karena Nabi Musa bermimpi. Nah, oleh penyihir-penyihirnya ini, para pembisik-pembisiknya, bahaya. Ini ada orang yang akan menggantikan kamu. Siapa laki-laki? Oleh karena itu setiap bayi laki-laki di tanah Mesir bunuh dia. Menjadi fobi dia. Ya kan? Fobi terhadap anak laki-laki. Ya kan? Walaupun akhirnya lahir Musa kan yang melawannya itu. Nah, di kita juga seperti itu, dibuat hantu baru. Hantu di siang bolong. Ya kan? Dulu kan kita kalau kecil ditakuti. Jangan kalau maghrib jangan pergi, nanti banyak hantu-hantu setan, ya kan. Nah, sekarang kita lagi membangun hantu-hantu baru. Ya, hantu baru itu khilafah. Ya. Hantu baru itu radikal, ya kan. Mau mendirikan negara Islam dan lain sebagainya, anti NKRI. Lupa bahwa NKRI itu hadiahnya dari Pak Nasir. Mosi integral. Dulu belum ada negara kesatuan Republik, belum ada, baru ada itu negara Indonesia aja. Belum ada yang namanya negara kesatuan, baru negara Republik Indonesia. Belum ada kesatuannya. Kenapa ada kesatuan? Karena membubarkan yang namanya negara serikat. Seperti itu bentukan pada waktu akibat perjanjian kita dengan Belanda. Nah, jadi sekali lagi menurut saya baik narasi, diksi, ya kan, apa lagi? Terminologi, ya kan? Istilah. Paradigma yang dibangun sekarang ini yang betul-betul menjadi anti. Maka timbul kalau kita bicara masalah khilafah, ya kan, dianggap akan mendirikan negara Islam. Kalau bicara masalah jihad, ya dianggap radikal. Ya. Nah, dan lain sebagainya seperti itu. Maka mulai membicarakan hal-hal yang remeh-temeh. Orang pakai berbusana, orang pun dipersoalkan, pakai celana jingkrak dan lain sebagainya, jenggot orang kan lucu. Kok udah abad sekarang ini mempersoalkan jenggot, ya kan? Ya, jenggot buat orang yang bagus bagaimana silakan aja, ya kan? Karena Dadang kan nggak mempersoalkan jenggot karena dia nggak berjenggot, ya kan? Susah tumbuh, nggak tumbuh kan? Tapi kalau orang sumpur kenapa mau? Ya kan? Jadi banyak artifisial yang dipersoalkan. Jadi oleh karena itu menurut saya umat Islam jangan terkecoh. Mari umat Islam, ya kan, membangun kesadaran baru. Bagaimana kita menemukan kesadaran Islam kultural tadi dengan gerakan Islam politik ini, ya kan, menjadi terintegrasi dia. Kita membangun Islam yang terintegrasi. Ya kan, apa Islam integrasi itu? Islam yang tidak memisah-misahkan antara dunia dan akhirat, antara politik dengan non tidak politik, antara kultural dengan tidak kultural. Dia menjadi terintegrasi. Islam utuh, Islam yang utuh. Ya kan, Islam kata Rocky Gerung tuh tadi, Rocky Gerung menyatakan, ya kan, Islam itu ada semua tatanan. Karena Islam itu bicara masalah nilai-nilai menyeluruh. Ya, karena Islam bicara nilai-nilai. Kalau Islam bicara nilai, pasti dia akan menyeluruh. Nah, bagaimana memanifestasi bahwa Islam menjadi nilai-nilai? Islam itu sebagai sumber dan sudah diakui oleh negara, karena sumber hukum kita tuh 3. Satu Eropa, kontinental karena kita pernah dijajah Belanda. Kedua adalah hukum Islam. Ketiga adalah hukum adat. Artinya hukum Islam ini sudah lama, sudah hukum yang sudah tumbuh dan hidup, sudah berabad-abad. Dan Belanda mengadopsi juga hukum adat dan hukum agama pada saat itu. Jadi hukum Islam sudah hidup, sudah hidup di Indonesia ini sudah berabad-abad, jauh sebelum adanya namanya negara Indonesia. Sejak abad ke-7 menurut penelusuran saya. Dan itu yang diakomodir oleh Belanda. Makanya Belanda untuk umat Islam dia disediakan peradilan sendiri. Ya seperti itu, dia tidak tercampurkan. Maka Belanda juga membagi 3 golongan tadi dengan menundukkan diri masing-masing dengan sistem hukumnya. Nah sekarang kok kita bagaimana? Malah lebih parah ini. Ya kan? Menurut saya sudah sah orang Islam boleh mentransformasi hukum Islam itu. Apa legitimasi dia jelas dan konstitusional. Dari mana? Dari dekret presiden. Kita lihat konsideran dekret presiden itu. Jelas dekret presiden itu dalam konsiderannya itu menyatakan bahwa konstitusi ini di bagian yang tak terpisahkan dengan Piagam Jakarta, menjiwai dan bagian apa itu Piagam Jakarta? Jelas Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban bagi pemerintah menjalankan syariatnya, kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariatnya. Nah, kalau syariatnya berarti kalau bicara masalah syariat bukan hanya bicara masalah fikih. Syariat ini kan menyeluruh. Nah, sudah diterima belum syariat Islam? Sudah, sebagian sudah kita terima. Tapi sebagian kita tolak-tolak. Apa syariat Islam yang diterima? Dalam sektor ekonomi sudah banyak kita terima, perbankan Islam, asuransi Islam, ya kan sudah. Terus mediasi Islam. Nah, bahkan sekarang sudah mau ada yang mendiriin bangunan kan, menara syariat. Ya kan seperti itu. Nah,
Artinya jelas buktinya lagi dana abadi umat haji pakai, ya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya yang tidak boleh itu kita menegakkan hukum sendiri. Karena kita bernegara, itu nggak boleh kita menegak. Kayak Dadang dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar yang tinggi, ya kan, sebagai militan. Karena wajib bagi Islam itu kalau ada kemungkaran mencegahnya dengan tangan, ya ada kan? kejaliman harus mencegahnya dengan lisan, mencegahnya dengan. Tapi itu tidak bisa serta-merta karena kita bernegara, ada aturannya bernegara. Maka ditransformasikan nilai-nilai Islam, hukum Islam itu menjadi hukum negara, menjadi undang. Dia tidak boleh lagi disebut menjadi hukum Islam, dia menjadi hukum negara. Sebagaimana konun yang ada di Aceh, dia bukan perda syariah lagi, dia perda daerah Aceh, perda daerah Jakarta, perda daerah Bengkulu, perda daerah Cianjur, perda daerah Garut. Sudah tidak boleh lagi ditempelkan menjadi perda syariah kayak gitu. Walaupun muatannya adalah syariah, asal sumber hukumnya atau nilai-nilai hukumnya seperti itu. Kembali ke Islamophobia nih, Bang. Apa namanya? Sebenarnya kan kalau saya amati itu yang namanya civil society ketika 212 itu sebenarnya sudah terbentuk, Bang. Karena gini, civil society itu pasti dari mayoritas. Di zaman apapun, di negara manapun. Nah, kebetulan mayoritas di Indonesia itu yang Islam, tapi secara politik dan ekonomi minoritas. Karena tadi seperti yang diuraikan masalah ekonomi, kita ini sudah dijajah lah. Nah, sebenarnya sudah terbentuk yang namanya civil society dalam konteks Muslim atau bumi putra atau pribumi lah. Cuman masalahnya, Bang, itu seperti maaf saja seperti buih di lautan gitu. Cuma kerumunan, baru kerumunan. Nah, maka menurut saya diperlukan apa yang dinamakan penyambung lidah. Nah, seperti iya, penyambung lidah dalam pengertian begini. Kan harus ada juru bicara. Juru bicara ini orang-orang yang tersadarkan. Nah, masalahnya kan ini sungguh ironis, Bang. Di satu sisi ada terjadi penstigmaan terhadap Islam. Tetapi Pilpres kemarin ini Jokowi yang kedua itu kan pencitraannya bagaimana supaya citra Islam. Maka dijadikan wapres kan Ma'ruf Amin. Terus kemudian disusul dengan Mahfud MD. Nah, tapi datangnya stigma Islamofobia itu kan dari istana, Bang. Loh, ini kok mirip zaman Nabi Musa, ya? Yang penyihir pakai ular itu ada di penguasa Firaun, kemudian dilawan oleh Nabi Musa dengan ular juga, ya kan? Tongkatnya. Ya. Nah, tongkat ini kan simbol dari pengarah, semacam pengarah. Nah, menurut saya, Bang, yang belum terbentuk adalah ini aktivis ini yang sebagai jubir ini, Bang. Ya. Nah, bagaimana solusi untuk itu, Bang? Jadi gini, menurut saya memang kesadaran masyarakat, kesadaran umat ini kan sudah mulai tumbuh. Ya. Kita bisa lihat kalau jam sholat tadi kita kan, sholat maghrib, ngantri panjang. Itu berapa kali ya? Itu di mana-mana, di stasiun, di mana-mana itu. Di terminal, di busway juga disiapkan. Luar biasa semangat orang berislam dalam pendekatannya kultural tadi kan. Orang umroh ngantri, haji ngantri, ya begitu banyak luar biasa kan. Tapi kalau mentransformasikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kultural menjadi masuk ke dalam konteks publik, kan dia kan harus ada instrumen masuk ke dalam publik itu yang tadi dia bisa ada yang namanya mediasinya atau disebut bahasa datang tadi ada jubirnya, juru bicaranya, kaum cendekiawan. Tidak hanya kaum cendekiawan, menurut saya kaum ulama juga, habaib ya kan yang menjadi penyambung, ya kan dari umat ya kan ke tentunya ke negara. Ya, ke negara. Nah, menurut saya itu belum sudah ada dalam pengertian tidak terorganisir. Yang tadi bagaikan bui tadi, ya kan. Sayyidina Ali kan sudah menyatakan, ya kan, kezoliman yang tersusun rapi, ya kan, yang manajemennya bagus, well organisasi, akan punya program, ya kan, kalau bahasanya kita sekarang punya program, punya proposal yang jelas, punya renstra, punya tahapan-tahapan yang jelas,
walaupun dia kebatilan, dia bisa mengalahkan kebenaran yang berserak-perak tadi, yang tidak tersusun dengan rapi, yang bagaikan duit. Nah, oleh karena itu kesadaran kita yang sekarang ini, para aktivis terutama aktivis Islam ini, yang terserak-serak ini bagaimana dimanajerialkan, nah diintegrasikan. Menurut saya masih ada. Nah, oleh karena itu, menurut saya ruang ini kan ada ruang. Kalau kita baca statistik pemilu kemarin, kan yang memilih partai Islam atau partai yang berbasiskan Islam, partai Islam itu jelas ada PKS, ya kan, kemarin ada P3, ada PBB. Partai yang berbasiskan Islam itu ada PAN, ada PKB. Dari 5 partai ini dia tidak mencapai 30%. Kecil sekali angkanya. Sekitar 20 sekian, 25 atau 27%. Artinya ada 70% lebih, iya kan? Kalau kita mau ambil dari totalitas umat Islam lah ya, umat Islam yang 70% lebih umat Islam itu tidak memilih. Berarti kan ada something wrong. Nah, oleh karena itu ada ruang yang termasuk ruang milenial dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini kan tidak beriringan yang 20% ini dengan bagaimana suara umat kalau kita ambil Pilpres memberikan dukungan yang luar biasa ke Pak Prabowo. Kan ada suara umat yang untuk ke partai parlemen, ada suara umat yang untuk presiden. Nah, kalau suara umat yang untuk presiden luar biasa solidnya. Betul. Ya, bahkan ada orang menyatakan Prabowo itu menang. Ya, seperti itu. Hanya kalah dalam proses penghitungan. Ya, kalah juga dalam proses di MK seperti itu. Sudah selesai. Tapi real kalau kita lihat Prabowo itu kan di mana-mana, lihat aja kampanye-kampanye yang dilakukan, walaupun tanpa kader Prabowo, luar biasa berbanding terbalik dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Jokowi. Bahkan walaupun sudah mobilisasi, mobilisasi ASN, UMN lain dan sebagainya, tetap kecil. Bahkan menurut sebaran provinsi, Prabowo sebenarnya dominan, sekitar 20 sekian. Nah, ini nggak berbanding lurus kan dengan yang partai tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya ada yang menginginkan mencita-citakan mendirikan partai Islam yang ideologis, mungkin itu saya kira ada ruang. Nah, itu yang menjadi juru bicara. Dia bicaranya dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar sesungguhnya. Tidak bagaimana dia menjadi bagian dari koalisi, hanya bagi-bagi kekuasaan. Nah, kita harap nanti mudah-mudahan ada semangat. Saya dengar kawan-kawan lagi mau mendirikan, betul-betul semangat. Jadi bukan ukurannya menang kalah, tapi bagaimana menjaga semangat kejuangan itu, semangat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu bahkan tercerminkan mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi berdasarkan partai yang berbasiskan amar ma'ruf nahi munkar, bukan berbasiskan wanipiro. Nah, gitu. Walaupun hampir rata-rata di parpol tadi, ya kan jujur secara teks, secara anggaran dasar mereka menyatakan itu juga, menyatakan akan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dalam praktek pelaksanaannya terjadi deviasi. Bisa kita mudah lihat di mana deviasi. Tak kala mereka bisa berkoalisi. Bagaimana mungkin dia bisa berkoalisi di dalam rangka pilkada? Ya contohnya partai yang secara ideologis bertentangan. Nah, oleh karena itu menurut saya ke depan harus dihidupkan lagi. Partai tidak hanya program, tapi dalam konteks ideologisasi. Jadi nggak salah, nggak jadi masalah. Orang kita perlu ada ideologisasi, ada ukurnya. Yang penting kita dalam bingkai namanya negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Jangan lupa. Yang memang Islam itu sendiri Pancasila. Jangan sampai bahwa seolah-olah Pancasila itu tidak. Pancasila yang tetap dijiwai oleh Piagam Jakarta. Itu karena itu fakta sejarah dan fakta hukum. Kalau nggak ada Piagam Jakarta, yang ada Pancasila. Nggak ada pembukaan, nggak ada teks proklamasi, karena adanya di dalam Piagam Jakarta itu sendiri. Bahkan Piagam Jakarta itu ada tulisan Bismillah, maka dicoret 7 kata-kata Bismillah itu menjadi hilang juga. Termasuk akhirnya konsekuensi logisnya, tak kalah orde reformasi, tak kalah mencabut warga negara ini kan. Pertama dicabut bahwa syarat presiden boleh bukan muslim, tapi reformasi mencabut juga boleh orang bukan pribumi gitu kan. Asal warga bahaya ini. Kita ini bukan hanya negara, tapi kita ini bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Bang. Lumayan komprehensif dan holistik sehingga pantas Indonesia menuju merdeka, adil, makmur, beradab, dan itu Islam. Kita makan nasi Padang. Mantap. Makanan pribumi.